Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi koperasi. Perkenalkan, nama saya Aski Ramadhani. Saya Rosa Biba. Saya Fiska Aulia. Saya Vicky Arizatina. Langsung saja kita ke materinya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Atau koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis koperasi yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama koperasi konsumsi, dan yang kedua yaitu koperasi produksi, ketiga koperasi simpan pinjam, dan yang terakhir yaitu ada koperasi serba usaha atau yang disebut juga KSU. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi anggotanya, yaitu contohnya seperti koperasi sekolah, koperasi pegawai, atau sembako dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada koperasi produksi, yaitu koperasi yang bergerak dalam menghasilkan barang atau jasa, biasanya anggotanya yaitu adalah para produsen. Dan yang ketiga yaitu ada koperasi simpan pinjam, koperasi yang menyediakan layanan dan keuangan, contohnya seperti koperasi kredit, koperasi pasar, dan koperasi jasa. Yang terakhir yaitu ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi ini yang menjalankan berbagai jenis usaha sekaligus, contohnya seperti perdagangan, simpan pinjam, dan jasa. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan koperasi. Kelebihan koperasi yang pertama yaitu mengutamakan kesejahteraan anggota. Tujuan utama koperasi adalah membantu anggota, bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, sistem demokratis. Setiap anggota punya hak suara yang sama, satu orang satu suara, jadi lebih adil. 3. Modal relatif ringan. Modal berasal dari simpanan anggota hingga tidak terlalu memberatkan. Yang keempat, sebagian SHU, sisa hasil usaha. Keuntungan dibagi sesuai partisipasi anggota, bukan berdasarkan besar modal. Yang kelima, memperkuat ekonomi rakyat. Cocok untuk usaha kecil dan menengah karena saling membantu antar anggota. Kekurangan koperasi yang pertama, modal terbatas. Karena hanya mengandalkan anggota, koperasi sering kekurangan dana untuk berkembang. Yang kedua, manajemen kurang profesional. Kadang pengurus belum memiliki keahlian bisnis yang cukup. Yang ketiga, partisipasi anggota rendah. Jika anggota tidak aktif, koperasi sulit berkembang. Yang keempat, pengambilan keputusan terlambat karena harus melalui musyawarah. Prosesnya bisa lebih lama. Yang kelima, kurang kompetitif. Koperasi sering kalah bersaing dengan perusahaan besar yang lebih modern dan efisien. Sumber modal koperasi itu apa saja sih? Yang pertama itu ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, dan juga pinjaman. Kemudian fungsi dan peran koperasi itu apa? Sebagai wadah usaha bersama, kemudian meningkatkan pendapatan anggota, mengurangi pengangguran, meningkatkan ekonomi rakyat, kemudian juga mendorong pemerataan ekonomi. Nah, yang terakhir itu contoh koperasi yang ada di Indonesia itu apa saja? Yang pertama itu ada koperasi desa, koperasi karyawan, koperasi pasar, dan juga koperasi sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.